Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, kita pagi ini dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar. Dan alhamdulillah pula dengan nikmat Allah kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang dimana menurut Nabi adalah salat yang paling berat, ya. Dan ini adalah tentunya berat bagi orang-orang munafikun, bagi orang-orang fasikun untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah juga dengan nikmat Allah kita ba'da subuh melaksanakan ta'lim, kajian yang insyaallah mudah-mudahan duduknya kita bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga salat tercurah terlimpahkan kepada kedua hasanah kita, serta tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan pula kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berkah ini, yang baik ini, saya ingin menyampaikan fikih tentang kekhusyuan di dalam salat. Sebelum mungkin saya menyampaikan materinya tentang bagaimana kita bisa menggapai atau meraih kekhusyuan di dalam salat, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya ajukan kepada jamaah sekalian. Dan ini mungkin pertanyaannya menjadi sebuah renungan awal buat kita dalam kita ingin menjalankan salat secara khusyuk. Pertanyaan yang pertama mungkin, berapa banyak orang yang sholat di antara kita? Mungkin dalam lingkungan kita, ya, di satu RT atau satu RW ini, kira-kira berapa banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat? Ya.
Kira-kira banyakan yang sholat apa ya gak sholat, Pak? Ya, di wilayah kita. Mungkin kalau misalnya kaum muslimin ada di sini, misalnya ada sekitar ya satu RT misalnya ada 100 orang, mungkin dari 100 kakak ya 100 kakak ya, mungkin dikali 200 orang, belum tambah juga anggota keluarga yang lain, mungkin sekitar ya 80%-nya mungkin ada, Pak, ya yang sholat ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dari orang yang sholat, berapa banyak yang sholat tepat pada waktunya? Ya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ini dia kerjakan baik itu di rumah ataupun di masjid. Mungkin dari 80% mungkin berkurang. Ya, bisa jadi hanya 60, mungkin sampai 70%. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, dari orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, berapa banyak yang mengerjakan sholat berjamaah? Ya, mungkin lebih sedikit lagi, ya. Mungkin dari mungkin 100 kakak, nggak sampai setengahnya kali, Pak, ya. Kalau di tempat saya, di lingkungan saya, di RT saya, dari 150 kakak orang Islam, ya, nggak sampai setengahnya, Pak, yang berjamaah ya di tempat saya. Paling hanya sekitar 40%, ya. Udah 50% tuh setengahnya, masya Allah, udah luar biasa. Nah, kemudian dari yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, berapa banyak orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Pasti lebih sedikit lagi. Nah, dari 4 pertanyaan ini, kira-kira pertanyaan yang terakhir buat kita, ketika kita juga sudah melaksanakan sholat berjamaah, apakah kita sudah melaksanakan sholat secara khusyuk? Ya, khusyuk di dalam sholat kita. Ya, tentunya khusyuk itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita bahwa kita sedang berinteraksi, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringnya kita ketika sholat, khusyuknya kita pas lagi takbiratul ihram saja, ya. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk kita di situ. Tapi ketika kita sudah membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah dan ruku, sujud dan seterusnya, bahkan sampai rakaat terakhir, ya, maka ya pikiran kita, hati kita sudah kemana-mana, ya. Sehingga ada anekdot, kalau kita kehilangan sesuatu, sholat, ya, nanti ingat, gitu. Jadi kita kadang lupa naruh kunci, motor di mana, kita lupa, gitu kan. Pas ketika lagi sholat keingetan. Nah, disitulah memang peran dari iblis, peran dari setan, senantiasa menggoda kita dalam kita melaksanakan sholat. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, itu 4 pertanyaan yang menjadi renungan buat kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, surat yang tadi saya awal bacakan, ya, Allah berfirman, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah, tanha. Ya, tanha ini bentuk fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Fi'il mudhari artinya kata kerja yang menunjukkan yang akan datang atau sedang dikerjakan.
Yang artinya adalah bahwa sholat yang kita kerjakan itu punya efek saat itu dan seterusnya sampai yang akan datang, akan mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan juga munkar. Ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menegaskan itu diawali dengan huruf taukid, inna sholata, sesungguhnya. Jadi ada kalimat taukid di situ, penguat bahwa ini berarti kita nggak boleh ragu, yakin bahwa sholat yang kita kerjakan itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, begitu juga menjadi pertanyaan buat kita dan mungkin buat kaum muslimin pada umumnya, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih banyak melakukan maksiat? Ya, orang menyebutnya STMJ, Pak. Sholat terus maksiat jalan. Ya. Jadi begitu banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat, entah itu sholatnya 5 waktu, entah sholatnya hanya seminggu sekali gitu ya. Yang jelas banyak kaum muslimin sholat. Ya. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan maksiat? Ya. Apakah janji Allah ini tidak terbukti? Ya, atau karena memang pelakunya yang mengerjakan sholat itu masih belum sempurna, belum sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingganya para ulama menjelaskan atau mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat tetapi dia tetap melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, karena ketika sholat dia tidak melaksanakannya secara khusyuk. Ya. Jadi sholatnya itu baru sekedar gugur kewajiban saja. Ya. Jadi kalau sholat hanya dikerjakan sekedar gugur kewajiban, maka sholat itu tidak akan menjadi asar, menjadi bekas dalam kehidupannya. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terkait sholat, janji Allah tadi di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, kita juga sudah memahami bahwa sholat itu adalah maktubah. Sholat itu 5 waktu adalah wajib, dan ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya sholat itu telah Allah tentukan kewajibannya kepada kita kaum muslimin. Bahkan sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril dengan diturunkannya Al-Quran. Tapi kalau perintah sholat, langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW menemui Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat. Ini artinya sholat itu ada sesuatu yang penting. Dan kita juga sebagai seorang mukmin juga sepakat bahwa sholat itu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama yang nanti akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah salatnya. Jadi ketika kita nanti dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya dulu kepada kita salat kita. Kita nggak ditanya dulu bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, haji kita, dan ibadah-ibadah yang lain.
Yang Allah tanya adalah salat kita lebih dahulu yang ada ditanya oleh Allah. Kalau salatnya baik, maka semuanya akan ikut baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka amalan yang lainnya akan ikut rusak. Nah, ini akhirnya salat menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga itu sendiri. Dan kita juga memahami bahwa salat itu adalah nurul mukminin, cahayanya orang mukmin. Ya. Sangat tampak jelas orang yang memang senantiasa mendirikan salat, menjalankan salat dengan orang yang tidak mengerjakan salat. Itu bisa terlihat terpancar dari wajahnya. Ya. Kalau orang yang senantiasa ya salat ya karena membasahi dengan wudu, maka akan tampak di wajahnya teduh, ya. Beda dengan orang yang jarang tersentuh air wudu, jarang melaksanakan sholat, walaupun wajahnya itu putih, mungkin cantik, ganteng, tetapi tidak ada rasa teduhnya, ya. Nah, ini memang janji dari Rasulullah SAW, as-shalah nurul mu'min. Salat itu adalah cahaya bagi orang mukmin. Masyaallah bismillah rahmatullah, Bapak hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kita bisa menggapai salat secara khusyuk? Ya baik itu salat maktubah, salat wajib ataupun salat sunnah. Paling tidak Bapak hadirin rahimakumullah ada 4 kiat atau 4 trik agar kita bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Ya. Yang pertama triknya atau kiatnya adalah kita awali terlebih dahulu visi awal kita tentang sholat itu sendiri. Jadi kita harus meluruskan visi kita, meluruskan dulu tujuan awal kita sholat. Ya, bahwa yang harus kita luruskan tentang sholat kita, bahwa sholat itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Karena kalau sholat itu menjadi sebuah kebutuhan, maka sama seperti kita butuh dengan makan, butuh dengan minum, butuh dengan istirahat, ya. Bukan kita, misi kita tentang sholat itu adalah sholat sekedar kewajiban atau gugur kewajiban. Mengapa kita harus luruskan visi kita? Karena memang berbeda antara kita melaksanakan sholat itu kewajiban dengan kebutuhan. Ya. Kalau kita jadikan sholat itu sebagai kewajiban kita, biasanya orang akan merasa terganggu dengan datang waktunya sholat. Ya. Lagi sibuk-sibuknya rapat, lagi sibuk-sibuknya bekerja, ya, beraktivitas, tiba-tiba ya sholat zuhur ya masuk, terdengar azan. Biasanya suka komen kita apa? Ya waktu sholat udah datang, ya sholat lagi. Jadi kadang ada perkataan yang kadang membuat kita itu menjadi terganggu ketika kita ngomong ya sholat lagi, ya sudah waktu sholat. Itu seolah-olah bahwa sholat yang kita kerjakan itulah sesuatu yang sangat berat. Jadi akan terganggu dengan datangnya waktu sholat. Kenapa? Karena memang dia merasa bahwa sholat itu adalah kewajiban buat dirinya. Sehingganya orang yang melaksanakan sholat itu menjadi kewajiban, cenderung melaksanakan sholat itu menunda-nunda. Nanti dulu dah, ini rapat belum kelar, belum selesai, ya. Waktu zuhur juga masih panjang, ya. Masih ada waktu 2,5 jam lagi, sudah lanjut lagi rapatnya. Ya, nanggung pekerjaan, aja cenderung menunda sholat. Tidak langsung, ya, dia menghentikan rapatnya atau aktivitas pekerjaannya, langsung mengerjakan sholat. Kemudian biasanya
Orang yang mengerjakan sholat itu merasa kewajiban, maka sholat yang ini kerjakan itu pengen cepat selesai, ya, pengen selesai, ya. Apalagi kalau kita lihat anak-anak kita, ya, anak remaja kita, itu kalau disuruh sholat oleh kita, itu beratnya minta ampun, Pak. Bahkan disuruh sholat memang, tapi cepat selesai. Nggak tahu tuh nanti bagaimana, ya, rukun sholatnya ditunaikan atau tidak, ya, bacaan sholatnya ya dibaca atau tidak, ya. Jadi ingin cepat selesai, ya, sehingganya karena ingin cepat selesai pasti, ya, tidak akan menggapai kekhusyuan di dalam sholat, ya. Berbeda kalau dengan kebutuhan. Kalau kita merasa butuh dengan sholat, maka kita akan senantiasa menunggu-nunggu waktu sholat. Ya, kapan waktu sholatnya? Wah, dikit lagi waktu sholat. Ya, sehingga bahkan, ya, sebelum waktu sholat saja sudah hadir di masjid, sudah hadir di mushola ataupun di surau. Itu yang sering dilakukan oleh orang tua kita. Rata-rata orang tua kita dulu, ya, belum waktu sholat saja sudah hadir di masjid. Waktu subuh misalnya jam 4, ya, mereka sudah jam setengah 4 sudah hadir di masjid. Begitu juga sholat Jumat, ya, sholat Jumat, ya, jam 12, jam 11, jam setengah 12 sudah hadir di masjid. Nah, itu orang tua kita. Kenapa? Mereka merasa itu butuh dengan sholat, sehingga menunggu-nunggu waktu sholat itu tiba, ya, dan berusaha orang yang butuh terhadap sholat untuk tepat waktu, ya. As-sholatu fi waktiha, sholat itu tepat pada waktunya. Apalagi sholat pada waktunya adalah amal yang paling utama, ya, menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Ya, maka Rasulullah menjawab, selain birrul walidain adalah sholat tepat pada waktunya. Dia berusaha tepat waktu, nggak mau menunda-nunda sholat, ya. Bahkan ketika dia melaksanakan sholat, ingin berlama-lama melaksanakan sholat, ya, tidak ingin cepat selesai, ingin berlama-lama sholatnya, ya. Sehingga karena berlama-lama ingin sholat, maka insya Allah bisa menggapai kekhusyuan di dalam sholat, ya. Nah, ini visi yang pertama, Pak, ya. Kita jadikan bahwa sholat itu sebagai kebutuhan kita. Nah, kemudian visi kita yang kedua, kita harus juga memahami tentang fungsi sholat dan juga fadilahnya, keutamaannya. Ya, di antara keutamaan atau fungsi sholat itu adalah, pertama, sholat merupakan optimalisasi peran ubudiyahnya atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa memang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak di dalam ibadah sholat, ya. Sampai bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Allah di dalam sholat, sampai kita tunduk kepada Allah di dalam sholat, ya. Kita menghinakan diri kita di dalam sholat, ya. Maka ketika kita ruku, itu menandakan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang hina, hamba Allah yang lemah. Jadi kalau ketika lagi kita sujud, ya, posisi kepala kita lebih rendah dibandingkan, ya, bokong kita, ya, pantat kita, ya. Ketika kita masih berdiri, kepala kita masih di atas. Ketika kita ruku, posisi kepala kita sejajar dengan bokong kita. Tapi ketika kita sujud, ya, kepala kita lebih rendah, ya, dibandingkan bokong kita, ya. Itu artinya bahwa penghambaan kita, ya, totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi sholat juga adalah sebagai taqwiyatun nafs,
sebagai penguatan jiwa kita, ya. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem kehidupan dunia ini, maka jalan yang paling terbaik adalah dengan kita mengeluh kepada Allah di dalam salat kita. Ya. Maka kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita punya masalah apapun, punya problem apapun, ya, bahkan seberat apapun, maka minta kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Dan inilah penguatan jiwa kita. Kalau kita sudah melaksanakan salat, kita berkomunikasi kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya. Kemudian juga bahwa salat merupakan sarana i'tijaz, yang menumbuhkan harga diri dan juga kebanggaan. Ya. Apalagi kalau kaum muslimin bisa melaksanakan salat berjamaah itu, ya, di masjid dan mushola, ya. Ini menjadi sebuah harga diri dan kebanggaan luar biasa. Ya. Namun ya saat ini kita kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah, ya, masih belum optimal. Ya. Kalau ya kaum muslimin melaksanakan salat berjamaahnya optimal, bahkan bisa penuh, ya, maka menjadi sebuah izah kebanggaan kaum muslimin itu sendiri. Dan ini bahkan ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai pernah, ya, seorang tokoh Yahudi mengatakan, kalau umat Islam melaksanakan sholat subuh berjamaahnya itu sama seperti sholat Jumat atau sholat Id, sholat hari raya, maka sebentar lagi, ya, kaum Yahudi akan terkalahkan. Ya. Tapi selama kaum muslimin sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat, maka kaum muslimin masih lemah. Ya. Tapi kalau sudah banyak seperti sholat Jumat atau sholat Id, maka kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, dan inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Kemudian Bapak hadirin sekalian, fungsi sholat juga adalah sebagai ketenangan jiwa kita dan istirahat kita. Ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita sholat dikala kita sedang lelah, letih, capek, ya, bukan hanya fisik kita, bahkan jiwa kita, ya, maka kita bisa menenangkan diri kita dengan melaksanakan sholat. Kita tumpahkan, kita curahkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsi sholat yang terakhir adalah sebagai tarbiyah zatiyah dan juga saksiyah seorang muslim. Karena sholat itu mengajarkan pembentukan karakter, ya. Karena sholat itu diajarkan oleh Rasulullah harus tepat waktu, ya, fi awwali waktiha. Itu artinya setiap aktivitas apapun kita harus tepat waktu dalam mengerjakan pekerjaan. Bahkan janji kepada seseorang pun harus tepat waktu. Seorang yang sholatnya tepat waktu, dia akan juga, dia terbiasa tepat waktu di dalam segala urusannya. Dan sholat juga mengajarkan untuk kejujuran, ya. Kita mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, ya. Walaupun kita sholat sendiri, ya, tidak berjamaah, misalnya di rumah kita sendirian, kita nggak mungkin kan sholat subuhnya kita kurangin, ya, jadi 1 rakaat. Ya, kalau kita sholatnya 1 rakaat, ya, nggak sah. Dan inilah melatih kejujuran kita. Sholat subuh harus 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, nggak dikurangi, tidak ditambah, ya, kejujuran. Ya, apalagi sholat berjamaah mengajarkan bagaimana kita bisa bersosialisasi, peduli kepada saudara-saudara kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini kiat yang pertama, ya. Jadi kita meluruskan terlebih dahulu visi awal kita tentang sholat. Kita jadikan sholat sebagai kebutuhan kita,
dan juga sholat kita harus memahami fungsi dan keutamaannya. Nah, kemudian ya yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, kiat sholat yang kedua adalah ya kita melaksanakan beberapa amalan, ya, beberapa amalan yang amalan ini inti dari kita menggapai sholat kita, ya. Karena kalau kita tidak melaksanakan hal seperti ini, maka kita tidak bisa memperoleh kiat untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Yang pertama adalah kiat kita agar sholatnya khusyuk adalah istidhar al-qalbu, menghadirkan hati kita. Jadi kita mengosongkan hati kita dari hal-hal yang tidak boleh tercampuri, ya, dan mengajak kita untuk terganggunya sholat kita, ya. Jadi ketika kita sholat, ya, dari rumah pun kita harus betul-betul istidhar al-qalbu, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadirkan hati kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, bahwa kita sedang berkomunikasi, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita dikonsentrasikan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran apapun, ya, itu akan, ya, tersingkirkan. Ya, inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika sholat itu, ya, bahkan digambarkan oleh Rasulullah seperti kayak tiang-tiang yang tegak, ya, tidak bergerak sedikit pun. Ya, jadi kalau para sahabat itu sholat betul-betul khusyuk sehingga seperti kayak tiang-tiang yang tegak, ya, tidak goyang sedikit pun. Ya, bahkan ada seorang sahabat tatkala ketika dia terkena panah dalam sebuah peperangan, sebuah pertempuran, ya, panah ini akan dicabut di punggungnya. Ya, kalau dulu kan tidak ada yang namanya anestesi, ya, tidak ada namanya operasi. Jadi kalau dicabut aja panahnya, Pak, ya, dan itu sakitnya luar biasa. Nah, ada sahabat yang terluka, terkena panah, kena anak panah, kemudian ingin dicabut. Nah, sebelum dicabut dia minta, mohon anak panah yang ada di punggung saya dicabut ketika saya sedang sholat. Ya, diminta demikian. Nah, jadi melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ketika di tengah-tengah sholat, sahabat yang lain mencabut panahnya. Ya, ketika dicabut panahnya dengan perlahan-lahan, si sahabat ini tidak merasakan apapun. Ya, kenapa? Karena begitu khusyuknya di dalam sholat. Jadi karena menghadirkan hatinya, konsentrasi penuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa sakitnya pun juga tidak terasa. Ya, hilang. Ya. Nah, inilah kalau sudah hatinya itu sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau hati kita masih tercampuri dengan, ya, pikiran-pikiran yang lain, kita nggak bisa mengosongkan hati kita, ya, maka sholat yang kita kerjakan tidak akan khusyuk. Kemudian yang kedua, selain kita menghadirkan hati kita harus tafahum li ma'nal kalam. Kita harus memahami, mengerti setiap lafaz bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ya. Ya. Kalau kita tidak memahami, tidak ngerti apa yang kita baca, maka apa yang kita baca di dalam sholat hanya sekedar bacaan saja, ya, memang mendapatkan kesunahannya, tetapi tidak ada efek apa-apa di dalam diri kita. Maka ketika kita membaca bacaan sholat, kita membaca takbir Allahu Akbar, kita faham sekali apa yang kita baca, bahwa Allah Maha Besar. Ya, ketika kita baca misalnya doa iftitah, ya, inna sholati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, aktivitasku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kita lagi ruku, subhana rabbiyal azim, ya, maha suci zat yang maha tinggi. Jadi setiap bacaan-bacaan yang kita baca dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam, ya, tidak faham itu dan kita resapi, kita tadabburi, maka insya Allah kita akan bisa khusyuk. Tapi kalau kita nggak ngerti, nggak paham terhadap apa yang kita baca, lafaz bacaan kita, maka kita nggak akan bisa menghadirkan hati kita. Ya, jadi memang mulai sekarang mungkin bagi kita yang belum paham, belum mengerti apa yang kita baca, maka kita buka kembali ya bacaan-bacaan itu, bacaan sholat, dan kita kalau bisa kita hafalkan, ya, kita pahami itu setiap ya bacaan sholat kita. Kemudian yang kita ta'zim lillah, ya, kita harus menghadirkan rasa hormat kita, ta'zim kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita sholat, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hinakan diri kita. Ya, kita lahirkan rasa tidak berdayanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah jangan sampai justru ketika lagi sholat masih ada rasa sombong di dalam diri kita, masih ada rasa angkuh congkak di dalam diri kita. Ya, makanya setiap gerakan-gerakan di dalam sholat ini kita harus memahami filosofinya. Ya, kalau kita memahami filosofi setiap gerakan sholat kita, maka ada rasa penghormatan, takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kiat salat khusyuk adalah kita juga hadirkan perasaan khauf war roja, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, khawatir salat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pernah Rasulullah SAW bersabda, seseorang hamba melaksanakan sholat, ada yang sholatnya hanya diterima oleh Allah itu setengah, bahkan ada yang sholatnya diterima cuma 1/4, ada yang diterima oleh Allah 1/3, bahkan diterima oleh Allah 1/6, 1/8, bahkan sampai 1/10, 1/10. Jadi hanya sedikit. Ya, bisa jadi ya sholatnya hanya diterima oleh Allah sampai 1/10 karena tadi sholat yang dia kerjakan ya tidak dilakukan secara khusyuk, atau sholat yang dikerjakan tidak sesuai dengan rukun syaratnya. Ya, ada rasa kekhawatiran di dalam diri kita, wah jangan-jangan sholat yang kita kerjakan nggak diterima nih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Ya, selain khauf juga ada rasa roja juga, pengharapan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap bahwa ketika kita sholat dengan maksimal, dengan khusyuk, maka sholat yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, kiat sholat biar khusyuk adalah kita senantiasa zikrul maut, ingat tentang kematian. Jadi di dalam sholat kita ingat mati. Ya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian untuk dunia kalian seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi ketika lagi sholat, maka jadikan sholat kita adalah sholat yang terakhir. Ya, belum tentu kita setelah sholat di masjid ya mujahidin keluar rumah kita ya masih sehat.
Belum tentu juga kita sampai di rumah ya kita masih hidup. Ya. Jadi kita selalu zikrul maut. Kita ingat kepada kematian ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Sayyuti pernah mengatakan, ya, ingatlah mati dalam salatmu. Karena sesungguhnya jika orang mengingat mati dalam salatnya, tentu ia akan memperbagus atau mengkhusyukkan salatnya. Salatlah seperti orang yang tidak yakin ia akan dapat melakukan salat selainnya. Ya, ini menurut Imam Suyuti. Ya, begitu juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, jika engkau berdiri dalam salatmu maka salatlah kamu seperti orang yang sedang berpamitan. Ya, jadi jangan sampai hanya sekedar mau haji mau umroh aja pamitan. Ya, seringnya kan kalau orang ini pergi haji umrah kan pamitan sama keluarganya, sama tetangganya, sama saudara-saudaranya. Ya, bukan hanya haji umrah aja berpamitan. Kalau bisa ya sholat pun juga seperti kayak orang berpamitan. Ya, saya pernah ya ada seorang ustadz ya di daerah Bangka ya, Bangka Jakarta Selatan di Masjid Al Hikmah. Tapi beliau sekarang sudah mengelola pesantren di daerah Bogor. Jadi Ustadz Hasib itu namanya. Beliau itu kalau mengimami, ini juga saya belum pernah melakukan. Jadi kalau beliau menjadi imam, beliau bukan sekedar sufufakum fa'tadilu, bukan wahai jamaah luruskan safnya, tapi beliau selalu mengatakan kepada jamaah sebelum memulai sholat, wahai jamaah, ya jadikan sholat kita saat ini adalah sholat kita yang terakhir. Karena bisa jadi ketika kita keluar sholat, ya Allah sudah memanggil kita. Bahkan bukan ketika kita keluar sholat dari masjid ini, bahkan ketika kita lagi sholat pun bisa jadi kalau Allah berkehendak, Allah sudah mencabut nyawa kita. Karena beberapa banyak ya kejadian Pak, kita lihat di media sosial, orang yang sedang sholat kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ketika jamaah diingetin begitu oleh imamnya, langsung tersentak Pak. Ya, Masya Allah, iya. Jadi akhirnya betul-betul dia ingin memperbagus sholatnya karena ingat kepada kematian. Ya. Baik Bapak hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, agar sholat kita khusyuk tentunya kita harus tunjang dengan aspek-aspek ya ibadah pendukung kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya, jadi ketika ingin kita sholat secara khusyuk, maka kita perlu juga melaksanakan beberapa sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, sehingga kalau sunnah ini kita kerjakan, maka ini bisa mendukung kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya, bil khusus ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, karena biasanya sholat khusyuk itu dilaksanakan itu secara berjamaah, bukan secara munfarid, ya, bukan secara sendiri. Ya, seringnya kan kita begitu. Kalau sering kita sholat sendiri lebih banyak lupanya dibandingkan ingatnya kalau sholat sendiri. Ya, jadi kalau sholat sendiri, kalau kita lagi sholat zuhur, kita pas udah rakaat ketiga lupa. Ya, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat? Kan seringnya kita begitu. Ya, kalau cara berjamaah kan nggak ada yang lupa. Karena apa? Karena kita berjamaah. Kalaupun ada yang lupa, misalnya imamnya lupa, ada yang mengingatkan, kan seperti itu. Ya. Nah, Bapak hadirin ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan untuk menunjang kekhusyuan sholat kita. Yang pertama adalah sebelum kita ke masjid. Sebelum kita ke masjid, yang bisa kita lakukan adalah ini yang dikatakan Rasulullah adalah bersiwak. Ya, mungkin kalau kita tidak bersiwak, kita gosok gigi lah seperti itu. Supaya apa? Supaya mulut kita ini ya tidak mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap.
Ya, ini Rasulullah senantiasa yang mendawamkan bersiwak. Bahkan di dalam sebuah hadis, andai kata saja tidak memberatkan umatku, ya maka siwak itu jadi wajib bagi umatku. Tapi karena umat Rasulullah berat melakukan siwak, maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Tapi siwak bagi Rasul adalah sesuatu yang wajib bagi beliau. Ya, bersiwak. Karena kalau kita nggak bersiwak, bersikat gigi, kita berjamaah, ya, maka bisa jadi bau mulut kita akan mengganggu jamaah yang lain, ya. Kemudian hindari bau yang mengganggu, ya. Oleh karena ketika kita sholat berjamaah di rumah, kita memakai wangi-wangian, jangan memakai pakaian yang sudah tidak pakaian yang berbau, ya, pakaian yang kotor. Ya, ini juga akan ya mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Kemudian ketika kita sholat, hindari pakaian yang bermotif atau berwarna atau yang menarik, ya. Jangan sampai pakaian yang kita pakai, ya, itu malah mengganggu kekhusyuan jamaah yang di belakang, ya. Nah, biasanya anak-anak kita, ya, atau anak remaja kita lagi sholat pakai pakaiannya yang bermotif, ya, pakai kaos gambarnya gambar tengkorak lagi, ya, di belakangnya ya nggak khusyuk. Bahkan jangan mending tengkorak, Pak, ada yang gambar perempuan gitu kan, ya, gambar belakangnya, wah udah tambah nggak khusyuk, ya. Jadi hindari pakaian bermotif. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu ketika lagi sholat, di depannya itu ada taplak yang bergambar, ya. Itulah yang akhirnya mengganggu kekhusyuan Rasulullah. Sampai akhirnya kata Rasulullah, "Hai Aisyah, tolong singkirkan ini, bawa ke tempat yang lain, karena aku malah disibukkan dengan, ya, gambar yang bermotif itu yang di depan." Ya, suruh disingkirkan. Nah, begitu juga kita sebetulnya ketika sholat, walaupun di rumah atau dimanapun di masjid, di depan jangan sampai ada yang mengganggu kekhusyuan kita. Ya, kalau lebih baik masjid itu, ya, jangan terlalu banyak motif-motifnya atau gambar-gambarnya, ya. Karena kalau terlalu banyak motif gambarnya, jadi orang akan terkesima dengan, ya, kebagusan, keindahan masjid itu sendiri, akhirnya hilang konsentrasi, ya, sholatnya, ya. Jadi hindari demikian. Kemudian hindari juga ketika sebelum sholat adalah menahan hajat, ya, jangan sampai, ya, hajat belum ditunaikan kemudian langsung sholat atau ke masjid. Karena ketika sudah ke masjid lagi sholat, menahan hajat, buang air kecil atau buang air besar, kalau sudah menahan-nahan, ya pasti tidak akan khusyuk. Nah, begitu juga, ya, jangan sampai makanan sudah terhidangkan, tersedia, kemudian kita tidak dahulukan. Jadi walaupun sudah azan, walaupun mungkin sudah iqamah, tapi makanan sudah terhidangkan, maka kita harus dahulukan makan dulu, ya, jangan sholat. Ya, kenapa? Karena kalau kita dahulukan sholat, malah nanti ketika sholat kita mikirin makanan. Lebih baik makan sambil mikirin sholat daripada sholat mikirin makanan, ya. Jadi kata Rasulullah, ya, apabila telah dihidangkan makanan, maka dahulukan makan, gitu. Jadi hukumnya bahkan kata Rasulullah makruh, ya, kalau kita mendahulukan sholat sementara makanan sudah terhidang. Jadi makan dulu. Apalagi mungkin kita habis maghrib, ya, sudah biasaan makan, ya, makan dulu, gitu, ya. Kemudian jangan juga sholat dalam keadaan mengantuk, ya. Jadi kalau sedang mengantuk jangan sekali-kali sholat, lebih baik tidur dulu, walaupun tidurnya mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Jangan juga tidurnya sampai sejam 2 jam gitu kan, kebablasan nanti. Ya, diingatkanlah, mungkin pakai alarm atau diingatkan oleh istri kita, ya. Karena kalau lagi kalau sholat dalam kondisi ngantuk, maka nanti akan ngelantur nanti bacaannya, bisa jadi, ya. Jadi baca surat Al-Asr, ya, kemudian malah jadi surat Yasin, gitu kan. Itu ada teman pondok saya begitu, Pak, ya.
baca surat Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, gitu kan. Harusnya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mungkin dia ngantuk kali gitu kan. Atau baca surah Al-Kafirun muter-muter di situ saja. La a'budu ma ta'bud wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma batu wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, enggak selesai gitu ya. Tadi tidur dulu, baru setelah tidur ngantuknya hilang, baru melaksanakan sholat. Nah, ini sunnah-sunnah sebelum kita menuju masjid. Nah, sunnah berikutnya adalah ketika kita melangkah ke masjid. Ya, jadi ketika kita dari rumah melangkah ke masjid, maka kita dahulukan dengan berdoa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Atau Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Itu doa ketika kita menuju ke masjid. Ya. Nah, berdoa dulu. Kemudian dilarang oleh Rasulullah, ini dimakruhkan selama kita melangkah ke masjid dari rumah ke masjid, tidak menggabungkan kedua jemari tangan kita. Ya. Jemari kita dikumpulkan, digabungkan kedua ini selama kita pergi ke masjid. Ya. Nah, itu dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, berangkat dengan tenang, dengan mutmainnah, gak usah terburu-buru, ya. Walaupun sudah iqomat, walaupun sudah tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, ya, maka berangkat dengan tenang. Jangan terburu-buru, apalagi sampai lari-lari. Karena kalau terburu-buru sampai lari-lari, ketika kita udah sampai ke masjid, langsung kita takbir Allahu Akbar, kita kondisinya sedang ngos-ngosan. Kalau udah ngos-ngosan, udah gak khusyuk sholat kita. Tenang aja, ya. Rata-rata para sahabat pun begitu, diajarkan oleh Rasulullah tenang di dalam sholat, di dalam menuju ke masjid. Ya, berangkat dengan tenang. Kemudian yang keempat, melangkah ke masjid itu dengan langkah yang pendek. Ya, jangan melangkah dengan langkah yang terlalu jauh, ya. Jadi langkahlah pendek-pendek. Jadi selain tenang, pelan-pelan, dan langkahnya yang banyak kalau bisa. Ya, pendek-pendek maksudnya. Karena setiap langkah kita itu akan mengangkat derajat kita dan akan menggugurkan dosa kita. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, selama kita yang menuju ke masjid, ya, dari rumah ke masjid itu dihitung oleh Rasulullah sebagai sholat. Jadi kita melangkah kaki kita ke masjid dari berangkat maupun pulang itu dihitung oleh Rasulullah sebagai pahala sholat. Jadi bukan hanya sholatnya saja, langkahnya juga terhitung sholat. Ya. Kemudian ketika masuk ke masjid, langkahi dengan kaki kanan dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nah, kemudian sunnah ketika kita sudah berada di masjid, kalau memang waktu masjid tersedia, lakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi jangan langsung duduk, ya. Lakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah melaksanakan tahiyatul masjid, jangan terlalu banyak bercakap-cakap ngobrol tentang masalah duniawi, ya. Lebih banyak ya berzikir ataupun banyak berdoa. Apalagi doa antara azan dan iqamat itu adalah makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ada di dalam sholat atau dalam masjid, kita siapkan pembatas sholat kita. Kalau ada antara laki perempuan, kemudian dikasih pembatas. Ya, jangan sampai antara laki perempuan tidak ada pembatas. Ya, begitu juga ya pembatas imam. Kalau sekarang alhamdulillah ya sudah tidak ada di depan, itu langsung ke tempat umum, ya. Sudah tertutup. Kemudian banyak zikir, banyak doa, ya, sebelum atau setelah sholat. Jadi jangan sampai ketika sholat pun ya langsung Allahumma antas kabur, Allahumma antas jalan. Ya, baca dulu Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya.
Kemudian sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib. Jadi melaksanakan sholat rawatib, ya, qobliyah ataupun ba'diyah, ya. Insyaallah Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka ini akan mengarah kita untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Dan yang terakhir, kiat kita untuk menggapai sholat kita adalah dengan kita senantiasa menjaga ruhiyah kita, menjaga jiwa kita, ya. Jadi agar supaya kita terjaga ruhiyah kita, agar ruhiyah ini kita bisa melaksanakan sholat khusyuk, sholat secara khusyuk, maka kita harus saling mengingatkan. Ya, kita mengingatkan di antara jamaah, di antara saudara kita, di antara keluarga kita, untuk saling kita melaksanakan sholat secara khusyuk, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang mengganggu sholat, kita ingatkan, ya, jamaah yang lain, ya, atau mungkin ya ingatkan kepada pengurus DKM, ya, saling memotivasi, ya, juga saling memberikan nasihat. Nah, ini juga yang menjadi catatan penting juga ketika kita menghadirkan sholat khusyuk juga adalah jangan sampai, ya, anak-anak, jamaah anak-anak ini mengganggu konsentrasi kita. Dan ini PR buat di beberapa masjid, bahkan di setiap masjid, ya, banyak jamaah yang mengeluhkan dengan jamaahnya anak-anak. Nah, karena ketika anak-anak ikut berjamaah, kalau tidak di-manage, tidak diatur oleh pengurus masjid, maka ini juga akan mengganggu kehusyuan di dalam sholat, ya. Saya sering kali, ya, di tempat saya, di musola saya itu mengingatkan DKM, ya. Mungkin kalau anak sini sedikit, Pak, kalau tempat saya masih banyak sekali karena namanya perumahan baru, ya. Jadi memang anaknya luar biasa. Itu kalau dia sholat maghrib, sholat isya, masya Allah. Jadi kita tuh gak bisa khusyuk. Kenapa? Ya, ada anak-anak yang lari-larian, ya, yang melewati saf jamaah bapak-bapak, ada yang nangis, ada yang bercanda, ada yang guling-gulingan, macam-macam gitu kan. Ya, akhirnya mengganggu kekhusyuan sholat. Ini kalau dibiarkan oleh pengurus DKM, ya udah, jamaahnya ya tidak akan bisa sholat dengan optimal, nggak akan bisa khusyuk. Makanya harus di manage, ya, disiapkan soft khusus bagi anak-anak, ya, kemudian memang diberikan reward punishment, atau mungkin ada yang mengatur, ada yang menjaga dan sebagainya, ya. Atau paling tidak bekerja sama juga dengan orang tuanya. Ketika anak datang ke masjid, orang tuanya juga ikut hadir, ya, dan orang tuanya berada di sisinya, gitu. Sehingga ketika anak itu sholatnya, ya, tidak tertib, ya, sudah diingatkan oleh orang tuanya. Nah, ini juga salah satu, ya, bagaimana kita sholat secara khusyuk. Baik Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini beberapa kiat agar kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat secara khusyuk insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang baik yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dan kekurangannya, kehilafan dan kekhilafan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.